Diana. Mari kita buka sedang menapaskan pada pagi menjelang ini yang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bisa masih direkam ya. Saya beri waktu maksimal 7 menit untuk memaparkan abstraksi Anda. Bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang pada hari ini Bapak Asari MDI. Yang terhormat kepada pembimbing utama Bapak Dr. Ilham Tanjung PDI. Yang terhormat kepada dosen pembimbing saya Bapak Dr. Haji Mahfuz MPDI. Ini Kiai Haji Dr. Mahfuz MPDI. Yang terhormat kepada Sekretaris Sidang pada siang hari ini Bapak Abdul Tarik SPDI MPDI. Puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa kumpul pada pagi menjelang siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dari kegelapan menuju terang yang Indonesia. Baik, langsung saja kenalkan, nama saya Adi Kita Manggana, NIM 2018-5037 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang visi saya yang berjudul meningkatkan kecerdasan natural anak melalui metode pelpik karya wisata kelompok BDLA Muslimat FU 03 Kanada. Yang pertama, metode pelpik biasanya disebut juga dengan kunjungan lapang yang field trip. Biasa disebut juga dengan kunjungan lapang yang merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan baik sebagai tempat belajar anak maupun sebagai sumber belajar. Yang kedua, pengertian dari kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam, mampu hidup harmonis dengan sesama alam, serta dapat membaca dan memahami sifat-sifat alam. Saya akan membacakan buku penelitian. Penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kecerdasan naturalis anak menggunakan metode pelpik dalam mengamati alam pada kelompok B di LA Muslimat FU 03 Kanada. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kecerdasan naturalis anak menggunakan metode field trip karya wisata dalam mengenal objek alam, hewan, dan tanaman pada kelompok B di LA Muslimat FU 03 Kanada. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan kecerdasan naturalis anak menggunakan metode field trip karya wisata dalam menemukan objek sesuai karakteristik objek tersebut pada kelompok B di LA Muslimat FU 03 Kanada. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mendeskripsikan kecerdasan naturalis anak menggunakan metode field trip dalam mengamati, mengenal objek alam, dan menggolongkan objek alam sesuai dengan karakteristiknya pada kelompok B di LA Muslimat FU 03 Kanada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian 1. Meningkatkan kecerdasan naturalis anak menggunakan metode field trip karya wisata dalam mengamati pada LA Muslimat FU 03 Kanada, yaitu memberikan waktu bebas berkeliling untuk anak-anak guna memicu rasa ingin tahu anak-anak dalam mengeksplor lingkungan alam sekitar yang anak-anak lihat, memberikan waktu anak memperhatikan dan memikirkan dengan cara pola pikirnya sendiri dan mengamati alam. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan naturalis anak menggunakan metode pelpik karya wisata dalam mengenal objek alam pada kelompok B di LA Muslimat FU 03 Kanada, yaitu peran guru sebagai sumber ilmu akan membantu anak memperkenalkan macam-macam objek alam yang dilihatnya. Guru membantu memberikan informasi yang dibutuhkan anak mengenai objek alam yang dilihatnya, memberikan kesempatan anak bertanya jawab tentang
ketiga, meningkatkan kecerdasan naturalis anak menggunakan metode filtrik karya wisata dalam menggolongkan objek alam sesuai karakteristik pada kelompok B di RA Muslimat NU 03 karena yaitu anak dapat membedakan tiap-tiap karakteristik dari objek alam. Anak dapat mengelompokkan objek alam dan memiliki karakteristik sama. Baik, sekian paparan dari saya. Apabila ada soal, saya mau masuk ke sini. Masih? Nggih, mau lanjutkan. Oh, langsung. Nggih. Oke, terima kasih. Langsung saya ya berarti ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Asari MPDI, kemudian penguji pendamping sekaligus pembimbing Bapak Dr. Kiai Haji Mahruz MPDI, dan Sekretaris Sidang Bapak Abdul Karim MPDI. Selamat Mbak Ade ya. Apa? Mbak Ade Vita. Panggilannya Mbak Ade Vita. Mbak Vita telah melalui tahap terakhir ya. Semoga bisa mempertahankan skripsinya. Langsung saja. Judulnya meningkatkan kecerdasan naturalis anak melalui metode field trip atau karya wisata. Banyak salah tulis ya, karya wisata kelompok B di RA Muslimat NU dan seterusnya. Senduro. Di Senduro loh. Mananya kampus 2? Sebelumnya. Oh, ya, lapangan itu. Ini pada lapangan itu tadi ada di dalam. Oh iya 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 iya, sering ke sana kok. Oke. Judulnya biasanya kalau ini saran ya, nanti apa katanya pembimbing. Kata judul itu bukan kata apa aktif ya, meningkatkan. Jadi kalau di awal itu peningkatan gitu, kalau di awal ya, jadi ganti peningkatan. Berarti proses meningkatkan, artinya begitu ya. Itu aja kalau di judul saran saya, peningkatan kecerdasan naturalistik. Coba Dok, apa yang dimaksud dengan kecerdasan naturalistik itu apa Dok? Kecerdasan naturalistik ini kemampuan anak dalam memahami alam, mengerti rasa ingin tahu, rasa ketertarikan terhadap alam, sesuatu yang berbasis alam, entah itu flora, fauna, dan sebagainya. Indikatornya apa? Indikator kecerdasan naturalistik itu apa? Untuk mengukur kecerdasan naturalistik itu gimana? Ada halaman berapa? Ada di halaman 22, indikator kecerdasan naturalis. Coba halaman 22 ya. Nah, yang dibatasi ini anak usia berapa? Kelompok B 5 5 sampai sampai 6 tahun. 6 tahun. Ya di sini dikasih batasan tuh atau penjelasan ya. Jadi ini teori itu, semua teori yang Mbak kita sajikan di akhir teori itu harus ditambahi batasan dalam penelitian ini ya. Yang dimaksud anak adalah usia 5 sampai 6 tahun. Jadi begitu. Karena apa? Golongan TK RA ya, RA kelas kelompok B. Begitu dijelaskan Dok ya, ada batasannya. Indikatornya mampu mengenali lingkungan, peduli lingkungan, menyukai fauna, menyayangi flora, menyukai alam terbuka. Menurut siapa Dok? Itu enggak ada referensinya. Menurut Sugiono, menurut Sugiono, indikator yang kedua menurut Gunawan. Enggak, footnote-nya enggak ada. Ya. Enggak ada ya. Nah, terus fokusnya jadi 3. Kenapa kok mengamati, mengenal, menggolongkan? Padahal di sini enggak ada. Saya ambil yang di menurut Gunawan. Itu ada indikatornya dari indikator nomor 2 itu mengamati dan mengenali, dan yang ketiga menggolongkan. Mana Dok?
nomor halaman 23, poin nomor 2 dan nomor 3. 2 Dan 3. loh, kok nggak semuanya? Kan harus ada dasarnya loh. Membuat fokus itu harus ada dasarnya. Nah, berarti kalau ini dijadikan fokus, kajian teorinya tambahi. Tadi itu apa tadi? Mengamati. Dijelaskan teori-teorinya mengamati alam. Kemudian mengenali alam 2, dijelaskan teori-teorinya mengenali alam. Terus yang ketiga menggolongkan. Tambahi itu banyak teori-teorinya ya, tambahi. Itu ini boleh, tapi dikasih penjelasan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada 3 indikator tadi itu ya. Tapi nggak hanya selesai di situ, tambahi subjudul lagi ya, tambah 3 fokus ya, 3 sesuai fokus. Ini penting karena yang harus dijadikan fokus itu harus dibahas mendalam. Jadi gitu. Teorinya Gardner itu kan ada berapa kecerdasan? Ada 8. Coba disebutkan. Enggak hafal, maksud enggak hafal tuh, itu dasar sekali. Bahasa, seni, personal, intrapersonal, naturalis, musik. Kone. Bentar, Pak. Bahasa, seni, intrapersonal. Enggak urut itu aja. Itu ya tidak apa-apa, urut enggak apa-apa itu, Pak. Visual. Lu kok visual? Enggak ada visual. Olahraga itu apa? Motorik. Kinestetik, gitu. Nah, itu enggak dijelaskan di kajian ini, di definisi istilah dan kajian teori. Harusnya menjelaskan kajian teori itu diawali itu dulu ya. Teori tentang kecerdasan naturalistik, pertama menjelaskan teori Gardner dulu 1, 2, 3 sampai 8 ya. Dalam penelitian ini memfokuskan pada kecerdasan naturalistik. Baru kamu menjelaskan naturalistik yang panjang sudah. Jadi ada pengantarnya dulu. Dikira orang kecerdasan hanya ini saja kan enggak toh. Coba secara lisan dulu. Kenapa memilih naturalistik kok enggak kecerdasan yang lain? Kalau berhubungan sama sekolahnya, saya milih ini karena di sekolahnya itu sudah alam ya. Hah? Kan ini sendiri kan pegunungan. Sekolahnya iya, Senduro kan berhubungan sama alam, Pak. Ya. Jadi itu lebih mudah kayak menyambungkan dengan naturalis. Nah, sedangkan di sekolah itu sendiri ada kegiatan setiap hari Sabtu, kegiatan Karya wisata. ya kelas itu. Jadi sama ini sama gurunya dimanfaatkan sebagai jalan-jalan. Kan? Kemana jalan-jalannya itu, Pak? Biasanya dipakainya ke Gunter, kalau enggak biasanya guru sama itu memanfaatkan. Di sana kan ada penduduknya rata-rata kalau nggak petani ya peternak, Pak. Ya. Kan seperti di halaman berapa itu yang mereka datang ke kandang kambing gitu. Nanti mereka belajar secara langsung kambing seperti apa, makanan kambing apa. Lihat tempat lahirnya Nabi Isa, kandang kambing. Ya. Oke. Biar sama kayak Yang penting ada penjelasan terkait itu mengapa memilih naturalistik. Di sana sudah model area belum? Kenapa, Pak? Model RA-nya, model lembaganya sudah model area belum? Belum ya, masih reguler ya. Nah, berarti ini bukan semacam model ini ya, model kelas ya, bukan. Kadang naturalistik, kadang bahasa begitu kan ya. Oke, nanti dikasih penjelasan itu yang paling penting, Dok. Melalui metode karya wisata, apa yang dimaksud karya wisata ini? Pak jalan-jalan. Karya wisata bisa disebut juga dengan kunjungan lapang. Itu kunjungan lapang. Misalnya kegiatan atau metode pembelajaran yang mengunjungi tempat sebagai sumber tempat belajar atau sebagai sumber belajar. Contoh temanya apa, subtemanya apa, terus anak-anak diajak kemana? Contoh. Penelitian saya ini kemarin lagi sedang bertepatan dengan temanya alam semesta, subtemanya gejala-gejala alam. Terus anak-anak diajak kemana? Ke Bunker, nanti melihat matahari, itu di siang Gejala hari. alam. Kaitannya gimana gejala alam? Gejala alam ini kan anak-anak bisa membedakan
Anak-anak berarti nginep di tenda itu. Kan saya mengatakan kalau siang hari seenggaknya anak tahu. Nanti kan kalau pulang itu biasanya dikasih tugas. Coba kalau malam hari dilihat. Saya kira nunggu di sana sampai malam dah ya. Oke, teknis-teknisnya itu banyak sekali saya catatan Dok ya. Definisi istilah semuanya diganti Dok ya. Definisi istilah itu, ini kan teori Dok ya. Jangan dikasih teori. Jadi ini teori, di dalamnya di bab kajian pustaka ada enggak ini? Sudah ada belum? Ada dihapus saja kan double berarti kalau ada. Ini isinya itu adalah setelah sampean membaca semua teori, sampean rangkum menggunakan bahasa sendiri, ya tanpa footnote berarti ya. Jadi gini misalnya gini, yang dimaksud peningkatan kecerdasan naturalistik yang dimaksud dalam penelitian ini apa? Satu paragraf. Ya. Terus indikator kecerdasan naturalistik dalam penelitian ini apa? Ya 3 itu jelaskan di sini. Ini namanya batasan masalah, kalau dalam penelitian yang lain itu namanya batasan masalah sama. Begitu juga enggak kemana-mana belajar ya. Nah, karya wisata juga begitu. Yang dimaksud karya wisata dalam penelitian itu apa? Indikatornya apa? Coba indikatornya karya wisata apa Dok? Yang kamu teliti. Indikatornya atau batasannya lah. Itu. Kegiatan pelaksanaannya. Hah? Kegiatan pelaksanaannya. Iya, batasannya apa? Ini indikatornya karya wisata. Nah, misalnya langkah-langkahnya ya jelaskan langkah-langkah karya wisata yang dimaksud dalam penelitian itu apa. Ya, 1, 2, 3 begitu batasannya biar enggak namanya karya wisata itu macam-macam dong ya. Apa keluar ke tempat wisata museum atau kemana, ini harus dijelaskan. Itu ya masukkan. Kemudian penelitian terdahulu saya lihat ini ada yang persis sama dengan punyamu. Nomor 3 dan nomor 4 ini persis judulnya. Bedanya di mana tuh? Lokasi. Ya juga usah lokasi itu nggak perlu disampaikan, namanya penelitian ya mesti beda. Menggunakan BTK Pak. Terus beda ininya, substansinya, itu metodenya. Ini kan nggak kamu jelaskan masalahnya. Ini tadi indikatornya nggak sama. Inilah ya jelas ini harusnya di sini. Perbedaan gitu ya Pak. Iya, menjelaskan. Jadi karya wisata misalnya ini naturalistik dalam penelitian terdahulu apa? Dalam penelitian ini apa? Kemudian karya wisata yang di penelitian terdahulu itu apa? Misalnya di karya wisata di bandara, sedangkan penelitian ini di hutan misalnya. Sama-sama judulnya persis boleh, karena nggak ada hal yang baru selama itu di bawah matahari, kan begitu. Berarti yang dibahas indikatornya nggak masalah ya? Iya, itu maksudnya harusnya lokasi apa itu nggak perlu disampaikan, ya kan? Begitu. Alasan ilmiah. Alasan ilmiah. Ini tanya ini alasan ilmiah. Kenapa Nduk milih lokasi itu Nduk? Coba saya lihat di metode penelitian alasan ilmiah lokasi. Tuh kan enggak ada kan? Enggak ada ini. Tuh, enggak ada alasannya. Alasannya enggak ada. Halaman 30 Nduk. Peneliti memilih RA sebagai tempat penelitian. Titik. Kenapa? Ada lanjutan. Jelas no. Loh, jelaskan iya. Saya memilih tempat itu karena saya sedang mengawasi, kan dulunya ada PK di depan ada RA. Saya karena kebutuhannya saya di kegiatan naturalis dan kegiatan di RA itu justru yang ada kayak setiap hari Sabtu karya wisata gitu. Itu lebih saya jadikan peluang untuk yang ini. Kaitannya sampai judul. Berarti alasan itu harus ilmiah dan objektif. Nggak boleh alasan dekat rumah, nggak boleh alasan kebetulan saya lewat sana Pak. Kok saya lihat menarik, ini nggak boleh. Ilmiah yang pertama, misalnya di sana unik dalam pengembangan kecerdasan naturalistik misalnya ya. Jadi biasa ya tidak pada umumnya. Jadi jelaskan apa ya perbedaan keunikan RA Muslimat NU ini dengan yang lain.
Dijelaskan di sini ya, Nduk ya. Kepala sekolahnya siapa namanya, Nduk? Bapak Ibu Umroh Khalifah. Hah? Umroh. Cantumkan, kan cuma satu orang toh. Terus gurunya ini yang diteliti kok cuma 2 ini. Kepala sekolah sama gurunya saja. Guru kelompok B, Pak. Hah? Iya siapa? Berarti satu orang toh? Ada 2. 2. Ini disebutkan namanya siapa saja. Terus siswa Anda? Yang tadi sampai hanya meneliti 3 orang ini. Enggak diteliti siswanya, Pak. Di siswanya teliti toh? Mana nih? Kok nggak ada nih? Ya kan? Siswa. Terus siapa lagi yang diteliti? Orang tua? Enggak. Tidak. Siswanya yang diteliti berapa anak? Saya ngambil 5. Disebutkan yang gini ya, statistik yang diteliti dari sekian anak yang diteliti, yang dijadikan informan sekian anak, namanya siapa? Lu nggak banyak kok, ya? Nah. Data, pelaksanaan data, triangulasi. Coba Nduk, hasil penelitian yang pertama Nduk. Apa hasil penelitian yang pertama? Dalam mengamati Ya, hasilnya apa? Kenapa, Pak? Hasil penelitiannya apa? Dalam mendeskripsikan kecerdasan naturalis anak menggunakan metode filtering atau karya wisata dalam mengamati alam pada kelompok BDRA 03 kanan kampus. Yang kegiatan pertama itu hal yang dilakukan dalam mengamati alam itu waktu itu kegiatannya dilakukan di Jember itu sendiri, Pak. Itu tanggal 11 bukan tanggal 4 Februari itu dalam konteks mengamati alam itu anak kan dibiarkan lepas, di anak itu diberi waktu oleh gurunya dilepas gitu saja, jadi anak-anak dibiarkan mencari apa yang mereka lihat, apa yang nanti dikasih waktu mengamati, memperhatikan dan membuat pertanyaan, nanti ada sesi dalam mengenali Pak selanjutnya. Nah dalam mengamati ini itu menimbulkan banyak ketertarikan itu sendiri pada anak-anak, apalagi sekarang anak-anak kan jarang main di luar gitu. Jadi kayak ketika anak dilepas, anak tuh banyak bertanya kayak itu apa saja, itu apa gitu. Kan apalagi berhubungan sama alam, jadi itu bisa dipastikan kayak gimana. Oke, terus yang kedua Nduk. Dalam mengenal alam itu sesinya bareng sama guru tersebut. Biasanya itu dikasih waktu, kita kayak anak-anak kumpul, terus nanti dikasih waktu apa yang mau tanya gitu. Mengenal. Nanti Mengamati. Terus sekarang mengenal. Yang dikenal itu apa aja? Objek alam di sekitar. Kan di sana kelihatan kayak Gunung Semeru, berarti namanya Gunung Semeru bentuknya apa? Kan itu juga banyak belajar, nggak cuma dalam konteks naturalis itu Pak. Nanti di dalam konteks naturalis itu mengenal alam. Terus yang ketiga, menggolongkan. Ini maksudnya gimana menggolongkan? Ini anak-anak sudah bisa dapat membedakan karena sudah mengenal. Di tahap selanjutnya anak-anak bisa membedakan fungsi karakteristik dari itu sendiri, Pak. Seperti matahari menghasilkan panas, terus nanti ini langit berwarna biru. Bukan menggolongkan. Oh ini fauna, ini yang karnivora, omnivora gitu juga. Termasuk Pak. Mana buktinya? Itu yang di kambing tadi Pak. Ya? Yang untuk kambing. Kambing maksudnya macam-macam kambing. Iya. Kambing dikasih tahu kambing karakteristiknya hewan omnivora. Oh gitu. Jadi makanannya rumput, kalau omnivora isinya bulunya buat apa? Itu kan mengenal karakteristik itu Pak. Nanti anak bisa membedakan, baru menggolongkan. Seperti tugas yang dikasih dalam itu Pak. Anak-anak harus membedakan benda-benda alam di siang dan malam hari. Oke. Kemudian mau kemana? Oke. Kemudian masukan saya untuk Mbak Vita, foto-foto wawancara itu tidak usah dimasukkan di bab 4 ya. Bab 4 itu hanya bukti sesuai dengan fokus, misalnya mengamati fokus 1 toh. Ya bukti-bukti
anak-anak sedang mengamati. Berarti foto wawancara. Ya, foto wawancara taruh di luar aja di lampiran ya. Itu nggak ada kaitannya. Ya, itu kan bukti kamu wawancara. Ya percaya dong. Nggak usah di luar kan sudah ada toh. Jadi dihapus saja ya, atau diganti yang lain. Nanti yang ada kaitannya dengan fokus. Fokus. Nah, ya gitu. Nah, ya gak perlu foto-foto wawancara. Kemudian di akhir setiap fokus, ya setiap penyajian data ya, penyajian mengamati, wawancara, observasi dokumen. Di akhir itu dikasih kesimpulan analisis ya atau interpretasi namanya Dok. Dari wawancara, observasi dan dokumen itu dapat diinterpretasikan atau dapat ditemukan apa temuannya. Gitu. Fokus kedua juga sama di akhir itu dari wawancara, observasi, dokumen dapat disimpulkan atau diinterpretasikan. Intinya dari merangkumlah dari semuanya itu ya. Jadi jangan dibiarkan. Ya, ini kan berhenti di observasi kan gitu, nggak boleh. Ya, nggak dia entah itu kajian teori, temuan semua nggak boleh berhenti di kutipan, nggak boleh. Mesti harus ada Bahasamu sendiri. nah bahasanya sendiri. Tunduk ya. Itu yang lain-lain saya kira sudah cukup baik ya karena bimbingannya Pak Haji luar biasa telaten kalau dibimbing Pak Haji Mas ini ya. Habis bimbingan suruh suatu hal di masjid Rodotul Mukhlisin. Oh luar biasa. Auranya ini aura masjid. Karena kesemuanya bisa di masjid. Ternyata kantornya pindah ya, baru tahu. Nah ini namanya internalisasi spiritualitas dalam proses bimbingan. Gitu Pak Haji ya. Kalau tanpa ada kegiatannya, hanya teori teori bisa dilihat di mana-mana. Ini permintaan saya ya, tambah foto ya. Sesuai dengan fokus. Nah, bukan. Hah? Bukan. Foto yang di depannya Kampus kuning. 2. Oh, kampus 2. Promosinya. Hah? Sekolahnya maju ya. Iya, besar sekolahnya ini. Bagus itu. Kamu sekolah di situ dulu? Atau guru ya, jadi guru. Ya nanti ngajar di sini enggak apa-apa. Atau mungkin Ini bukan. apa yayasannya Nah, bagus ini, Inilah, pastinya itu. ayahmu? Ini tinggal enak ya. Apa aja? Penginapannya. Iya, mestinya itu yang Keren. ditaruh di dalam itu. Nah. Keren itu. Mm-mm. Mau saya dapat bagus Melanjutkan ini. ke S2 aja kamu. Iya, Pak. Ya. Sama teman-teman. Iya, dosen tahu. Iya. Dosen. Oke. Jangan berhenti di sini aja. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada penguji pendamping. Silakan. Tidak lanjuti. Ini untuk persembahan. Penulisannya kok berbeda ini ya kita ya. Fontnya yang atas apa, yang bawah apa gitu ya. Disesuaikan ya dengan teman. Dan tadi fokus disesuaikan dengan teori yang ada. Kalau toh misalnya ada teori kecerdasan ada berapa, itu ditulis semua. Dan yang kamu ambil itu yang mana, dengan alasan yang rasional, kenapa kok kamu ambil itu gitu ya. Dan foto-foto dokumentasi disesuaikan dengan kegiatan. Misalnya fokus 1 kegiatan siswa itu apa, fokus 2 apa, 3 apa, dan lain sebagainya. Mungkin itu kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau pakai buku pedoman di daftar pustaka nanti dibedakan ya. Kalau jurnal kayak apa penulisannya, kalau buku. Karena misalnya judul itu mana yang mau dicetak miring pasti buku, versinya buku. Kayaknya punya kita semuanya judul itu sama. Termasuk misalnya nanti jurnal bisa penulisannya mungkin berbeda, yang dicetak miring nanti judulnya misalnya di buku pedoman yang terbaru lebih enak sesuaikan dengan yang terbaru biar nanti ketika sudah diupload itu enak, misalnya kita menjelaskan apa dilihat orang itu enak. Kemudian
nanti cuman saya ini dalam poinnya kalau pembahasan temuan misalnya tidak perlu mendeskripsikan, tidak perlu itu. Langsung judulnya ya. Langsung judul utama yang hanya begitu itu tujuan. Di pembahasan langsung kecerdasan naturalistik anak menggunakan metode field trip misalnya, itu aja yang perlu di ini. Kemudian misalnya nanti di wawancara observasi apa yang diwawancara oleh Vita itu kan masih secara teori. Nah, itu misalnya Vita memantau apa, kemudian yang diwawancarai kalau di subjek sudah dijelaskan oleh penguji utama, tapi nanti rincinya di wawancara. Kalau wawancara kepala sekolah itu wawancara apa? Wawancara dengan siapa? Apa? Itu kan misalnya dengan guru misalnya begitu. Nanti mungkin lebih operasional begitu. Tadi di depan sudah ini oleh penguji utama sudah terkait dengan persembahan sudah selesai. Lihat di buku pedoman misalnya tidak perlu kepada puji syukur itu, kalau tidak perlu itu misalnya di buku pedoman kita tidak perlu menjelaskan itu, cukup simpel saja misalnya skripsi ini saya persembahkan itu. Saya kira itu penguji utama dan penguji pendamping. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari rumus utama sudah ketemu nanti. Iya, ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sidang skripsi atas nama Ade Vita Marliana ya dengan NIM T 2018 5037 telah selesai. Hanya berdasarkan hasil rekapitulasi nilai ya dari penguji utama, penguji pendamping, ketua sidang dan sekretaris. Skripsi dengan judul peningkatan kecerdasan naturalistik anak melalui metode field trip atau karya wisata kelompok B di RA Muslimat NU 3 Senduro Kabupaten Lumajang ya. Kami umumkan bahwa Mbak Ade Vita dinyatakan lulus ya. Alhamdulillah, dengan catatan diperbaiki, direvisi sesuai masukan-masukan dari Dewan Penguji ya. Kasih waktu secepatnya 5 hari kayaknya paling lama ya sebelum 5 hari. Jadi gitu ya. Meskipun besok sudah Idul Adha ya, buat ngerevisi ini ya nggak apa-apa, pulang ke rumah sambil ngerevisi ini. Banyak catatannya Mbak Vita, judulnya bagus, eman-eman kalau isinya tidak bagus. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa hari Senin depan sudah selesai semua ya, saya minta selesai semua. Nanti minta talangan hari Senin itu. Kemudian titipan dari Kaprodi bahwa Mbak Vita dimintai untuk menghibahkan buku ya minimal 1 sesuai dengan judul ini atau program studi Mbak Vita ya, PIAUD ke ruang baca atau ke Kaprodinya boleh minimal 1 buku yang selanjutnya kalau bisa ini dikonversi menjadi jurnal loh ya, dikonversi menjadi artikel jurnal. Nanti dikonsultasikan ke pembimbing jurnal itu mau disubmit, diupload kemana. Alhamdulillah kalau dipublish ya, itu harus dibuat artikel jurnal. Mungkin itu saja dari saya. Selamat Mbak Vita. Sekian dulu saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.